Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Ramadan. Nah, di video kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan satu materi, yaitu tentang algoritma bubble sort. Nah, oke, tanpa berlama-lama langsung saja ya. Nah, untuk algoritma bubble sort adalah itu metode dengan penukaran atau enteng sort yang mengurutkan data dengan cara membandingkan masing-masing elemen. Nah, kemudian melakukan penukaran bila perlu. Nah, biasanya metode ini mudah dipahami dan diprogram. Akan tetapi bila dibandingkan dengan metode lain yang kita pelajari, untuk metode ini merupakan yang biasanya paling tidak efisien. Nah, untuk proses pengurutan metode gelembung ini menggunakan dua kalang. Nah, kalang pertama itu melakukan pengulangan dari elemen ke 1 sampai dengan elemen ke n-1. Misalnya variabel i. Nah, sedangkan kalang kedua melakukan pengulangan menurun dari elemen ke n-1 sampai ke elemen ke i. Misalnya variabel j. Nah, pada setiap pengulangan elemen ke j-1 dibanding dengan elemen ke j apabila data ke j-1 lebih besar daripada data ke j, terus dilakukan penukaran. Oke, nah di materi bubble sort ini ada beberapa elementasi untuk bubble sort ini. Nah, ini sini adalah percobaan yang utama, bubble sort secara ascending dengan data integer. Kemudian yang kedua, bubble sort secara descending dengan data integer. Nah, oke, langsung ke langsung ke codingannya. Nah, di sini saya menggunakan bin. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita buka yang percobaan bubble sort. Nah, sini. Percobaan yang kedua. Kemudian percobaan yang ketiga. Oke, tekan dulu. Nah, untuk percobaan yang pertama saya akan jelaskan. Yang pertama, package-nya ini saya kasih nama yaitu percobaan bubble sort dengan NLP di belakang lagi. Oke, kemudian ada kelas bubble demo. Nah, di dalam kelasnya ini ada sebuah public static void bubble sort dengan tipe data integer. Kemudian di dalamnya itu ada tipe data integer, ada variabel i dengan tipe data integer dengan nilai l j n sama dengan r.length. Nah, kemudian buat variabel dengan variabel temp dengan tipe data integer. Nah, di sini ada sedikit kondisi while i kurang dari n, maka nilainya j sama dengan n-1. Kemudian j lebih dari sama dengan i. Nah, jika ARR-nya ini j-1 lebih dari RJ, maka temnya itu sama dengan ARRJ. Nilai temnya itu sama dengan ARJ. Kemudian ARR J-nya ini sama dengan ARJ-1. Kemudian ARJ-1 ini sama dengan nilai tem.
Jadi J sama dengan J min 1. Kemudian I-nya itu sama dengan I plus 1. Nah, kemudian ada public static void tampil, di mana dia akan menampilkan nilai yang sudah di ascending, maksudnya nilai yang sudah di ascendingnya. Nah, di sini ada perulangan di mana integer variable I sama dengan 0, kemudian I kurang dari datanya itu data ininya perulangannya, kemudian I plus plus. Semuanya dia akan menampilkan data I plus seterusnya, maksudnya nilai-nilai yang selanjutnya. Kemudian di sini ada public class. Ini public classnya itu untuk nama fieldnya. Kemudian di sini ada main stringnya, di mana diketahui integer A-nya ini sama dengan nilainya itu 10, 6, 8, 3, 1. Kemudian bubble demo tampil A di sini akan menampilkan nilai awalnya ini nilai ini. Kemudian dia akan di ascending di sini nilainya ini, kemudian dia akan menampilkan hasil dari ascendingnya. Coba kita run. Oke, agak lama ini. Nah, awalnya nilainya itu sama 10, 6, 8, 3, 1. Kemudian dia melakukan ascending di sini. Nah, oke. Nah, secara ascending, bubble sort secara ascending, jadi hasilnya itu sama dengan 1, 3, 6, 8, 10. Oke, itu untuk percobaan yang pertama. Kemudian ada percobaan kedua. Nah, percobaan kedua ini pikirnya saya kasih nama percobaan bubble sort 2. Kemudian kelas demo, di mana kelas demo di sini di dalamnya itu ada public static void bubble sort dengan integer variable A, tipe data integer ARR. Kemudian in I sama dengan 1, JN sama dengan ARR length. Kemudian in string. Kemudian di sini ada kondisi di mana I ini kurang dari N. Nah, J-nya itu sama dengan N-1. Dan J-nya itu lebih dari sama dengan I. Nah, jika ARRJ-nya ini kurang dari AERJ, maka nilai temnya ini, nilai ininya ARRJ. Kemudian ARRJ-nya ini sama dengan ARJ min 1. Nah, terus ARJ min 1 ini sama dengan nilai temnya. Jadi J-nya itu sama dengan J min 1, terus I-nya ini sama dengan I plus 1. Nah, kemudian ada public static void tampil, di mana dia akan menampilkan hasil atau menampilkan awal nilainya. Ini ya kan nilai ininya. Dia dicek di sini. Dia ada perulangan di mana integer I-nya ini sama dengan 0, kemudian I-nya itu kurang dari data, terus dia ke samping link, kemudian I-nya itu plus plus. Kemudian dia akan menampilkan, dia akan outputnya itu data ini, kemudian seterusnya, nilai dari seterusnya. Kemudian ada public class, di mana ini adalah nama fieldnya. Kemudian ada main stringnya, di mana integer A-nya ini nilainya itu diketahui sama dengan 10, 6, 8, 3, 1. Kemudian
dia akan di sini dia akan menampilkan nilai awal. Ya, dia akan menampilkan nilai awal. Bubble demo tampil A, dia akan menampilkan nilai ini, nilai awalnya. Kemudian dia akan dikondisikan atau diprogram dengan secara di scanning di sini di bubble shot A ini dengan cara di scanning. Kemudian dia akan menampilkan hasil dari di scanningnya ini. Coba kita run. Nah, ini awalnya kan nilainya itu dia akan menampilkan nilai di sini. Dia akan menampilkan nilai awalnya. Awalnya itu 10, 6, 8, 31. Kemudian dia dilakukan pengkondisian dengan cara di scanning. Kemudian dia akan menampilkan output hasil dari di scanningnya ini. Oke, yaitu ini hasilnya 10, 8, 6, 31. Oke, itu untuk percobaan yang kedua. Dan yang ini adalah percobaan yang ketiga. Nah, dimana package-nya ini saya kasih nama percobaan bubble shot yang ketiga. Kemudian kelasnya itu saya kasih nama bubble demo 2. Nah, di dalam kelasnya ini ada public static void bubble shot yang bertipe data double. Nah, kemudian integer i-nya itu sama dengan 1, j dan n sama dengan arr length. Nah, di sini yang membedakan dari sini adalah di sini temnya itu tipe datanya integer. Dia sebentar. Nah, di sini bubble shot secara scanning dengan data double. Oke. Nah, dia yang percobaan ketiga itu dengan tipe data double. Nah, kemudian dia akan melakukan pengkondisian, mengecek ascendingnya, di mana while i-nya itu kurang dari n, j itu sama dengan n min 1, n-nya itu min 1. Kemudian while j-nya itu lebih dari sama dengan i. Nah, jika arrj min 1-nya ini kurang dari arj, dia akan temnya ini nilainya sama dengan arrj. Nah, jika arrj-nya ini nilainya ini akan menghasilkan arrj j min 1. Nah, oke. Kemudian arr j min 1 sama dengan tem. Nah, jadi j-nya itu sama dengan j min 1, kemudian i-nya itu sama dengan i plus 1. Kemudian ada public static void tampil dengan tipe data double dengan variable data. Kemudian dia akan melakukan perulangan di sini ini dengan tipe data integer, i-nya itu sama dengan 0, kemudian i-nya itu kurang dari data, nilainya datanya ini, kemudian i-nya itu plus i plus. Kemudian dia akan menampilkan datanya, data double a-nya ini plus nilai yang selanjutnya. Kemudian ada public class-nya ini adalah nama fieldnya, nama ininya, nama public class-nya itu. Kemudian yang di bawah ini ada main string-nya. Nah, di mana main string-nya itu tipe data double a-nya ini double a dengan double tipe data double variable a dengan nilai 10, 3, 6.2, 8.4, 3.6, 1.1. Nah, di mana dia akan menampilkan nilai awal, nilai ininya. Kemudian dia akan dilakukan kondisi secara ascending di sini. Secara ascending. Kemudian yang ini dia akan menampilkan hasil dari kondisi yang sudah di ascending tersebut. Nah, coba kita run.
Nah, ini awalnya kan awal nilai awalnya itu 10.3, 6.2, 8.4, 3.6, 1.1. Nah, kemudian dilakukan kondisi secara ascending, dia akan berubah. Jadi 10.3, 8.4, 6.2, 3.6, 1.1. Nah, itu. Oke, untuk percobaannya sudah selesai. Ini ada studi kasus bubble chart, di mana ini ada 5 studi kasus. Kita X saja dulu supaya tidak ini. Itu percobaan. Nah, di sini bubble chart. Ini saya bentar. Kemudian yang nomor 6, karena NLP saya genap, saya mengerjakan yang genap. Ini studi kasusnya itu ganjil genap. Oke, kemudian ini nomor 8, kemudian yang terakhir nomor 10. Nah, oke. Nah, untuk studi kasus yang pertama adalah ini. Nah, di sini saya beri nama pancake bubble sort. Wah, sebenarnya di sini ada studi kasusnya. Nah, ini studi kasusnya. Ini buatlah program sorting bubble dengan parameter array double. Nah, di sini sudah saya buat, dimana package-nya itu saya kasih nama bubble sort 2, nomor 2 dengan NLP saya. Kemudian kelasnya ini saya kasih nama bubble demo. Nah, di dalam bubble demo ini ada public static void bubble sort dengan tipe data double. Di sini sudah ini ya. Buatlah program sorting bubble dengan parameter array double. Nah, dimana parameter array-nya itu double, array-nya ini. Nah, kemudian variable i-nya itu bertipe data integer dengan nilai 1, j, n, sebenarnya array-nya itu .length. Kemudian temp-nya itu variable temp-nya ini bertipe data double. Oke, kemudian di sini ada pengkondisian atau pengecekan, bukan pengecekan sih, melakukan ya pengkondisian secara ini sortingnya, dimana while i-nya itu kurang dari n, j-nya itu sama dengan n-1, while j itu lebih dari sama dengan i. Nah, jika array j-1 ini lebih dari array j, maka nilai temp-nya itu sama dengan array j. Kemudian dimana array j ini nilainya itu sama dengan array j-1. Jadi array j-1 ini hasilnya itu sama dengan temp. Oke, jadi j-nya itu sama dengan j-1, kemudian i-nya itu sama dengan i plus 1. Kemudian ada public static void tampil, di mana dia akan menampilkan nilai awal dan nilai hasilnya dari nilai ini. Kemudian dia akan menampilkan. Nah, di sini ada main stringnya, di mana dia sudah diketahui bahwasanya array A ini yang bertipe data double dengan nilai 10, 3, 6.2, 8.4, 3.1. Kemudian dia akan menampilkan nilai awalnya. Nilai awalnya yaitu ini. Nah, kemudian dia akan melakukan bubble sort di sini. Ini melakukan pengkondisian atau mengecek ininya, ini. Nah, kemudian dia akan menampilkan hasil yang sudah di sorting. Oke, coba kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini.
1.1 awal nilainya itu 10.3, 6.2, 8.4, 3.6, 1.1. Karena sudah disorting di sini, dia akan hasilnya akan berubah. Jadi 1.1, 3.6, 6.2, 8.4 dan 10.3. Oke, itu untuk studi kasus yang pertama. Yang pertama itu studi kasus yang kedua. Dimana package-nya itu saya kasih bentar, ini studi kasus yang kedua. Nah, di sini lakukan pengujian fungsi bubble sort dengan membuat fungsi main sebagai berikut. Nah, ini fungsi mainnya itu di sini. Nah, oke. Kemudian saya ulang. Nah, di sini untuk studi kasus yang yang kedua, ini sudah public class-nya. Nah, di sini nah, di sini adalah ini codingannya. Nah, dimana package-nya itu saya kasih nama bubble sort 4 karena saya mengerjakan nilai soal yang genap. Kemudian kelasnya itu saya kasih nama bubble demo, dimana public static t extended number void bubble sort dengan t array, dan in-nya itu integer i sama dengan 1, jn sama dengan arr length, dimana t-nya itu temnya itu t. Kemudian dia akan melakukan pengecekan atau kondisi untuk sortingnya, dimana while i-nya itu sama dengan n, jadi j-nya itu sama dengan min 1. Nah, while j lebih dari n min 1, j lebih dari i, lebih dari sama dengan i. Nah, jika array j min 1 ini titik double value-nya itu lebih dari array j double value, maka nilai temnya ini sama dengan array j. Jadi array j-nya itu sama dengan array j min 1. Kemudian array j min 1 ini nanti akan kembali lagi nilainya jadi tem. Jadi j-nya itu sama dengan j min 1, kemudian i-nya ini sama dengan i plus 1. Nah, di sini ada public static t-nya void tampil, dimana dia akan menampilkan nilai yang nilai awalnya, dan kemudian akan menampilkan nilai hasilnya. Kemudian ada public class bubble sort 4, ini nama fieldnya. Kemudian ada main stringnya, dimana integer array 3 ini hasilnya bernilai 1, 5, 6, 2, 8. Kemudian dia akan disorting dan dia akan menampilkan hasil tampilnya. Kemudian di sini ini yang data integer, kemudian ini yang data double, dimana data double array 4 ini nilainya itu satu ini ya, nilainya ini. Kemudian dia akan sorting, dia ada di sorting, kemudian dia akan menampilkan hasil dari yang telah disorting. Oke, coba kita run. Nah, hasilnya nih awalnya nilainya itu yang data integer itu nilainya 1, 5, 6, 8, 9. Ketika dia di sorting, maka dia akan hasilnya akan berbeda. Jadi 1, 2, 5, 6, 8, 9. Nah, untuk yang berlaku juga yang data double, ketika awalnya itu nilainya ini, ketika dia di sorting, maka dia hasilnya akan berubah. Jadi 1, 3, 2, 7, 5, 2, 6, 6, 8, 8, 9, 1. Oke, itu untuk studi kasus yang kedua. Yang ini studi kasus yang ketiga. Nah, studi kasus yang ketiga itu nomor 6.
Nah, ini lakukan pengujian bubble sort dengan membuat fungsi main. Nih, ini fungsi mainnya. Nih, oke. Di sini ada codingnya, di mana codingnya itu sama dengan ini, cuma yang membedanya itu nanti di sini floatnya dia float AR kemudian bit. Nah, di sini oke. Untuk package-nya saya kasih nama bubble sort 6, kemudian di kelas bubble-nya ini, kemudian ada public static t extend number void bubble sort dengan t array, kemudian integer i sama dengan 1, jn ini sama dengan yang ini, tidak usah saya ini ya. Ini nah di sini yang membedakan pengkondisiannya, pengsortiannya, sortingnya. While i kurang dari n, j sama dengan n-1, while j lebih dari sama dengan i. Nah, jika array j itu min 1 dot float value lebih besar dari array j float value, maka nilai temnya ini sama dengan array j. Nah, dimana array j nya itu sama dengan array j min 1, kemudian array j nya itu sama dengan min 1, dan dia akan menampilkan mengembalikan nilai semulanya, jadi sama dengan tem. Jadi j nya itu sama dengan j min 1, kemudian i nya itu sama dengan i plus. Nah, oke, untuk public static void tampil. Nah, di sini akan menampilkan hasil dari ini. Public static void tampil ini fungsinya untuk menampilkan hasil dari sortingannya. Dia akan dia di sini di sorting di sini, kemudian dia akan menampilkan di sini. Nah, fungsinya public static void tampil ini menampilkan outputnya, menampilkan hasilnya. Oke. Dimana di public static void main string ini diketahui float array 5 ini nilainya itu ini, kemudian dia akan di sorting sini. Nah, kemudian dia akan menampilkan hasil dari sortingannya. Oke, kemudian ada byte array 6, nilainya itu 6, 7, 11, 1, 3, 2. Kemudian dia di sorting lagi di array 6. Kemudian dia akan menampilkan hasil dari sortingannya. Oke, coba kita run. Nah, awalnya ini nilai awalnya, kemudian ketika di sorting dia hasilnya akan seperti ini. Ini hurufnya itu tidak akan mengikuti tidak akan ikut di sini. Karena apa? Karena f-nya itu merupakan string atau karakter, sedangkan di sini itu tipe datanya itu integer. Oke. Ini nah, untuk studi kasus yang ke-6, yang ketiga sudah, terakhir yang keempat. Nah, di sini studi kasus yang keempat nomor 8. Nah, lakukan pengujian lagi fungsi bubble sort dengan membuat fungsi main ini. Fungsi mainnya ini. Salah. Nah, oke, dimana package-nya ini saya kasih nama bubble sort 8, kemudian kelas nya itu saya kasih nama kelasnya itu saya kasih bubble demo. Dan di mana public static extend number comparable void bubble sort t array di sini. Kemudian di dalamnya itu ada integer i, nilainya itu sama dengan 1, j n sama dengan array length, kemudian temnya itu t. Nah, di sini melakukan compare. Nah, di mana i-nya itu sama dengan i-nya itu kurang dari n, j-nya itu n-1,
while j lebih dari sama dengan i1. Nah, jika di sini jika array j-1 compare to array j lebih dari 0, maka nilainya hasilnya itu ini, temnya itu array j. Kemudian array j-nya itu sama dengan array j-1, kemudian array j-1 sama dengan tem, nilai temnya. Jadi j-nya itu sama dengan min 1, kemudian i-nya itu sama dengan i plus. Nah, ini public static void tampil, dia akan menampilkan hasilnya atau outputnya. Kemudian nah di sini karena menggunakan public ini data string, bukan integer lagi, ini data string. Oke. Nah, nah dia akan menampilkan ini. Data stringnya itu R7, array 7. Nah, di mana bubble demo dimana dia akan mensorting dan dia akan menampilkan hasilnya. Oke, coba kita run. Nah, pertama anggur, belimbing, jambu, jeruk, kelengkeng. Dia akan mengurutkan dari hurufnya, karena mengurutkan dari hurufnya. Anggur, belimbing, jambu, jeruk, kelengkeng. Oke, itu untuk studi kasus yang nomor 8. Yang kelima adalah ini, studi kasus yang terakhir. Nah, ini lakukan pengujian bubble sort lagi. Sebelumnya tambahkan pada fungsi main seperti di bawah ini. Nah, public class demo ini dia akan menampilkan ini menampilkan mahasiswa. Oke, nah di sini package-nya itu bubble sort 10. Nah, di mana kelasnya itu mahasiswa, mahasiswa comparable. Kemudian mahasiswanya ini berparameter string, NRP dan string NRP dan string nama. Jadi ini nilai NRP, kemudian NRP, kemudian dia akan mengcompare tuh mahasiswa O. Dia akan mengcompare ke mahasiswa O, dan dia akan mengembalikan nilai NRP to compare O dot NRP. Nah, kemudian untuk get NRP di sini ini tipe datanya string. Nah, dia akan mengembalikan nilai NRP. Oke, di sini. Kemudian untuk set NRP ini public void-nya itu bertipe parameternya itu string NRP. Dan dia akan mengembalikan nilai NRP lagi. Kemudian di sini ada public string get6, di mana variabel tipe datanya itu string, dan dia akan mengembalikan nilai namanya. Oke. Kemudian di sini set nama itu ada parameters dengan tipe data string dengan variabel nama, terus this nama. Oke, kemudian ini di kelas, ini kelas bubble-nya, kemudian bubble sort extend comparable, bubble sort array t. Terus kemudian ini integer i-nya ini sama dengan 1, j, n sama dengan n. Kemudian temp t. Kemudian while-nya ini itu i kurang dari n, j sama dengan n-1, kemudian while j lebih dari sama dengan i jika array j-1 di compare to array j ini sama dengan 0, maka nilainya
akan ini nilai attempt-nya itu sama dengan array J. Kemudian array J-nya ini sama dengan array J-1. Kemudian array J-1 ini nilai kembaliannya dari T. Kemudian jadi J-nya itu sama dengan J-1. Kemudian I-nya itu sama dengan I+1. Nah, jadi di sini akan menampilkan datanya. Kemudian dia melakukan perulangan di sini. Ulangan untuk menampilkan datanya. Dan ini public class bubble sort. Nah, di sini di main string-nya ini mahasiswa array 8 ini nilainya itu 02 Budi dan baru. Kemudian di sini yang kedua mahasiswa 01 Andi diubah menjadi 04 Udin. New lagi mahasiswa 3 Chandra. Nah, dia akan menampilkan tampilan awalnya, kemudian dia di sorting. Kemudian dia akan menampilkan hasil dari sortingannya. Oke, coba kita run. Nah, ini awalnya Budi, Andi, Udin, Chandra. Kemudian Andi, Budi, Chandra, Udin. Oke. Awalnya itu awalnya Budi, Chandra, Udin. Kemudian ketika di sorting dia akan hasilnya ini Andi, Budi, Chandra, Udin. Oke, itu untuk studi kasus yang terakhir. Nah, ini sudah di penghujung video. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi dari bubble sort di sini. Bubble sort. Apabila saya ada salah kata atau pengucapan atau mungkin kalian belum paham, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan juga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri. Oke. See you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya ini agar saya bisa membuat konten-konten yang bermanfaat lagi. Oke. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.